Di awal film kita akan dibawa ke salah satu desa yang ada di daerah Texas. Kemudian ada seorang pemilik bar bernama Owen yang kala itu sedang mencatat pembukuan. Owen tidak bekerja sendiri, melainkan selalu ditemani oleh putrinya yang bernama Lena, ini orangnya. Tak berselang lama, nampak Owen dan Lena yang menjadi panik ketika mendengar suara mobil datang. Lalu masuklah 3 orang yang ternyata mereka adalah anggota mafia paling berkuasa di wilayah tersebut. Salah satu dari mereka bernama Jabal yang merupakan anak dari sang bos besar mafia. We just closed up. You know our parcel arrives tomorrow. Selanjutnya, Jabal meminta Owen dan Lena agar ke pabriknya pada besok malam karena akan ada barang baru yang akan datang. Lena dan Owen yang tidak mau mencari masalah hanya bisa mengiyakan saja perintah dari Jabal. Setelah itu, Jabal mencoba menggoda Lena. Namun sebisa mungkin Lena menghindar, ditambah Owen juga ikut membantu. You take your hands off my daughter. You better slow down, boy. My apologies. Jay! Let's go. Setelah Jabal dan yang lain pergi, sambil menangis, Lena hanya bisa menatap foto almarhum suaminya yang merupakan pasukan khusus. Lena berharap ada seseorang yang datang untuk menyelamatkan desa ini dari tangan Jabal dan kelompok mafianya. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi ternyata sudah beberapa tahun desa ini dikuasai oleh mafia yang dipimpin oleh ayahnya Jabal. Mereka selalu memaksa semua warga untuk ikut bekerja membungkusi barang haram setiap ada kiriman datang. Hampir 3 hari sekali kiriman barang haram itu datang sehingga semua warga wajib untuk membantu. Apabila ada warga yang berani menolak, maka kelompok mafia pasti memberi hukuman atau bahkan dihabisi. Keesokan harinya terlihat ada seorang kakek tua yang baru tiba di desa dengan berjalan kaki. Kemudian si kakek masuk ke salah satu kafe untuk memesan makanan. Akan tetapi di sini si kakek hanya akan membayar dengan pekerjaan karena ia tidak memiliki uang. Beruntung si pemilik kafe orang baik hingga ia pun memberikan si kakek makan secara gratis dan tidak perlu bekerja. Si kakek yang tidak mau diberi makan secara gratis, ia pun memaksa untuk bekerja dengan membetulkan lemari di sana. Name's Vernon. Kemudian si pemilik kafe menyarankan apabila pekerjaannya sudah beres, sebaiknya si kakek segera tinggalkan desa ini sebelum terlambat. Adegan berpindah ke tangan kanan bos mafia yang kini membawa satu warga ke hadapan si bos mafia. Rupanya alasan orang itu sampai dibawa karena ia telah berani mencoba kabur dari desa. Ketika bertemu, si bos mafia pun bertanya kenapa dia ingin pergi meninggalkan desa. Orang itu yang sangat ketakutan akhirnya ia meminta maaf lalu bersumpah tidak akan pernah mengulanginya lagi. Alhasil si bos mafia mau mengampuni orang tersebut, namun tetap saja satu jari tangannya harus patah sebagai hukuman. Kembali kepada si kakek yang kini mendatangi bar milik Owen dan Lena anaknya. Kedatangan si kakek ke situ bukan untuk minum, melainkan meminta pekerjaan karena ia membutuhkan uang untuk sewa kamar tidur. Owen yang kebetulan di barnya banyak sekali barang rusak, ia pun meminta si kakek untuk membetulkan oven serta semua barang yang rusak lainnya. Ketika si kakek sudah mulai bekerja, Lena datang menghampiri lalu bertanya tentang siapakah dia kepada Owen. Owen sendiri belum tahu nama si kakek hingga barulah di sini mereka berkenalan. Si kakek mengaku kalau dirinya bernama Nomad. Let's talk. What are you doing, Daddy? Setelah itu, Lena mengajak Owen mengobrol berdua. Di sini Lena mengatakan kenapa Owen berani sekali menampung orang asing, bukankah itu sangat dilarang oleh Jabal anak sang bos mafia. Owen menjawab kalau Nomad hanya bekerja sebentar dan tak lama lagi ia pasti pergi dari desa ini. Ternyata para mafia selain memaksa warganya untuk bekerja, mereka juga melarang keras menampung orang asing yang masuk ke desa. Hey, there's a lot he can do around here. Selang beberapa saat, ketika Nomad sedang memperbaiki lampu di ruang depan, tiba-tiba datang Jabal dan 2 anak buahnya.
Jabal langsung bertanya siapakah kakek itu dan kenapa Owen memasukkan orang asing ke dalam barnya. Owen mengatakan kalau dia bernama Nomad yang merupakan pekerja serabutan. Owen meminta maaf lalu menjelaskan kalau dirinya sangat membutuhkan jasa Nomad untuk memperbaiki barang-barang rusak di dalam barnya. Beruntung Jabal masih bisa memaklum lalu ia meminta Nomad agar cepat tinggalkan desa ini jika pekerjaannya sudah selesai. It's best you be on your way. Singkat cerita, setelah Nomad menyelesaikan pekerjaannya, ia pun pamit untuk segera pergi. Lalu ia juga diberi uang gaji oleh Lena. Di sini Lena memohon supaya Nomad tidak datang lagi ke barnya karena itu akan sangat membahayakan keselamatan Owen serta dirinya. Nomad mengerti akan hal itu lalu ia pun bergegas pergi. Thanks again. Selanjutnya Nomad mendatangi penginapan yang ada di perbatasan desa. $5. I'll take that room now. Yeah, number 3. Sambil berendam santai, sekilas Nomad teringat dengan kenangan masa mudanya saat ia masih menjadi pasukan khusus. Ternyata Nomad adalah mantan pasukan khusus yang sudah sangat berpengalaman. Di balik itu, Lena, Owen, serta para warga lainnya kini mulai datang ke pabrik Jabal untuk membungkusi barang haram. Pagi harinya terlihat Nomad yang berniat untuk meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki. Namun ketika ia lewat ke bar milik Lena, ia tak sengaja melihat Owen sedang berada di luar. Nomad pun menghampiri Owen dengan tujuan untuk berpamitan. Namun Owen malah sekali lagi meminta tolong agar Nomad membetulkan talang air yang selalu bocor. Dengan senang hati, Nomad bersedia lalu ia mulai memanjat ke area genting. Setelah selesai memanjat, Owen memohon agar Nomad mau membetulkan satu lagi yaitu kompornya di dapur karena kemarin belum sempat dibetulkan. Saat Nomad sedang bekerja, Lena datang lalu bertanya kenapa Nomad bekerja kembali padahal kemarin sudah dilarang. Nomad menjawab kalau ia hanya menjalankan perintah dari Owen. Owen adalah orang baik, jadi sudah sewajarnya Nomad membantu Owen. Nomad meminta Lena agar tidak perlu khawatir sebab jika pekerjaan ini sudah selesai maka ia akan segera pergi. Tak berselang lama, Jabal dan 2 anak buahnya datang lalu mereka dibuat marah saat melihat Nomad masih ada di situ. Owen langsung meminta maaf karena ialah yang meminta Nomad untuk melakukan sedikit pekerjaan lagi. Mendengar hal tersebut, Jabal meminta Nomad supaya pergi sekarang juga. Jika dalam waktu 5 menit ia belum pergi, maka 2 anak buahnya akan menghajar Nomad. Good. Ketika Nomad sedang membereskan barang, Jabal kembali merayu Lena. Lena yang terus menghindar, ia pun tak sengaja malah menumpahkan air ke baju Jabal hingga inilah yang Jabal lakukan. Melihat hal tersebut dengan refleks, Nomad langsung melawan Jabal dan 2 anak buahnya itu. Clear your weapons. Kemudian Nomad mengusir mereka pergi sebelum ia berubah pikiran. You know who I am? Setelah kejadian itu, tentu Lena dan Owen menjadi semakin takut. Sebab sudah pasti Jabal akan datang kembali dengan lebih banyak pasukan. Namun Nomad meminta Lena dan Owen untuk tenang serta menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Lena menjelaskan kalau desanya sudah lama dikuasai oleh ayah kandung Jabal yang merupakan bos mafia. Hampir 3 hari sekali semua warga harus bekerja membungkusi barang haram di pabrik mereka secara paksa. And the sheriff. He's in on it. Nomad bertanya kenapa mereka tidak lapor kepada sheriff atau bahkan pindah ke wilayah lain. Owen menyaut dengan menjawab kalau lapor kepada sheriff itu percuma karena sheriff di sini masih anteknya si bos mafia. Sedangkan untuk yang berani kabur, para mafia itu akan terus mencari dan menangkap kembali orang-orang yang mencoba kabur. Bahkan Owen sendiri pernah mencoba kabur tapi alhasil Owen harus dihukum dan sekarang ia memakai kursi roda. Setelah semuanya diceritakan, Nomad meminta Owen agar mengumpulkan semua warga sebab ia mempunyai rencana untuk bisa menghancurkan kelompok mafia Jabal. Kembali kepada Jabal CS yang kini baru tiba di rumah.
Jabal langsung mengadu kepada ayahnya atau si bos mafia kalau baru saja dirinya dihajar oleh seorang kakek di bar milik Owen. And Owen's taking him in. Oh? One man. We don't need an incident right now. Mendengar hal tersebut, si bos mafia menghubungi Sheriff yang masih menjadi anteknya. Lalu ia meminta si Sheriff supaya menangkap si kakek yang ada di barnya Owen. Di balik itu, di bar milik Owen, kini warga sudah berkumpul sesuai dengan instruksi dari Nomad. Sedangkan Nomad sendiri tengah menghubungi kenalannya untuk meminta senjata. Saat mendengar suara Nomad, si penelepon begitu syok karena ia mengira kalau Nomad sudah tewas di medan perang. Lalu orang itu pun dengan senang hati mau mengirim senjata kepada Nomad hingga mereka janjian di perbatasan desa. I'm in a town called Ronda. All right, I will send what you need there. Tak lama, Sheriff datang ke bar lalu bertemu dengan para warga. Kemudian Sheriff meminta Lena agar menyerahkan Nomad karena dia harus ditangkap. Lena bertanya atas dasar apakah Sheriff menangkap Nomad. Sheriff menjawab kalau Nomad telah menganiaya Jabal dan itu jelas melanggar hukum. Owen sempat melakukan pembelaan kalau saat di kejadian Jabal yang menghajar Lena duluan dan Nomad hanya menyelamatkan Lena. Akan tetapi Sheriff tidak mau tahu karena sekarang dirinya harus tetap menangkap Nomad. Are you gonna bring him out here? Or what? For what? Assault and battery, Clydeness Tak lama datanglah Nomad dari belakang sambil meminta maaf karena telah lama menunggu sebab dirinya baru saja menghubungi seseorang. Sheriff langsung saja meminta Nomad agar ikut ke kantor atau Nomad ingin ditangkap secara kasar. Nomad menjelaskan kalau orang yang baru saja ia hubungi adalah seorang petinggi pasukan khusus bernama Kolonel Jack Holster. Jika sekarang si Sheriff tetap akan menangkapnya, dipastikan Nomad akan menghubungi lagi Kolonel Jack agar datang ke sini untuk membebaskan Nomad. Sudah bisa dipastikan seandainya Kolonel Jack datang, maka kebusukan si bos mafia akan otomatis tercium. Nomad yakin Kolonel Jack pasti bisa meratakan semua kelompok si bos mafia termasuk dengan si Sheriff kurang dari 10 jam. Mendengar nama Kolonel Jack, seketika Sheriff meminta maaf dan ia lebih baik pergi daripada harus berurusan dengan beliau. I'll be on my way. Thank you, sir. Tak berselang lama, si Sheriff menghubungi si bos mafia. Di sini si Sheriff mengatakan kalau ia telah gagal menangkap Nomad karena orang itu mengancam akan meminta bantuan kepada Kolonel Jack. Si bos mafia yang kebetulan kenal dengan Kolonel Jack tentu tidak percaya, sebab yang ia tahu Kolonel Jack sudah tewas beberapa tahun yang lalu. Pada akhirnya si bos mafia meminta si Sheriff untuk tenang, karena mulai sekarang ia akan mengutus 2 pembunuh bayaran dari Spanyol untuk langsung menghabisi Nomad. I mean, this guy could be real trouble. I'll get back to you. Pagi harinya terlihat Lena dan Nomad yang sedang di perjalanan menuju perbatasan. Tujuan mereka sekarang adalah bertemu dengan kenalan Nomad untuk mengambil senjata yang sebelumnya Nomad pesan. Singkatnya, Nomad tiba di lokasi pertemuan dengan kenalannya. Di sini Lena dibuat terkejut saat melihat kenalan Nomad yang datang menggunakan pesawat pribadi. Setelah senjata itu diberikan, orang tersebut memberi hormat kepada Nomad lalu pergi dari sana. Di tengah perjalanan pulang, Lena sempat bertanya siapakah orang tadi. Nomad menjawab kalau dia hanyalah mantan bawahannya saat di militer dulu. Di waktu yang sama, datanglah satu mobil yang ternyata mereka adalah 2 pembunuh bayaran Spanyol utusan si bos mafia hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Nomad meminta Lena untuk membelokkan mobilnya ke sebuah gudang terbengkalai. Di sini Nomad dan Lena turun lalu masuk ke dalam. Tak lama 2 pembunuh bayaran itu datang dan menyusul masuk. Ketika di dalam, nampak Nomad yang sudah siap untuk menyerang dan terjadilah aksi tembak-tembakan.
Di tengah pertempuran, Nomad memberikan Lena pistol lalu memintanya agar bersembunyi. Setelah itu, Nomad kembali ke pertempuran dan kita lihat aksinya. Untuk si pembunuh bayaran satunya, ternyata ia sedang mencari persembunyian Lena. Hingga di suatu kesempatan Lena mencoba menembak namun sayangnya gagal. Saat Lena akan balik dihabisi, tiba-tiba ternyata itu tembakan dari Nomad. Setelah berhasil menghabisi dua pembunuh bayaran tersebut, Nomad dan Lena bergegas pergi ke bar. Setibanya di sana, Nomad dan Lena dibuat terkejut sebab Owen dan semua warga sudah dalam keadaan disandra oleh Jabal dan para antek-anteknya. Nomad yang tidak bisa berbuat apa-apa, ia pun disiksa habis-habisan oleh Jabal sampai tak sadarkan diri. Get her back. Selanjutnya, Jabal membawa Lena pergi. Lalu ia tak lupa meminta tangan kanannya untuk menghabisi Owen dan semua orang yang ada di sana. Daddy! We'll do anything you want. 20 menit kemudian tampak Owen dan semua orang yang sudah dalam keadaan tewas. Kini jasad mereka sedang diangkut ke dalam mobil oleh dua anak buah Jabal yang ada di situ. Tanpa mereka sadari, rupanya Nomad masih hidup dan ia pun langsung bersembunyi di dapur. Tak lama kedua orang itu baru sadar kalau Nomad tidak ada di tempatnya. Hingga dengan cepat mereka mencari Nomad. Saat mereka berdua tiba di dapur, Nomad muncul dari belakang dan langsung melakukan serangan. Kemudian Nomad berjalan ke ruangan depan dan ia hanya bisa menangis saat melihat Owen dan semua warga yang sudah dibantai. Nomad merasa kalau ini semua adalah salahnya yang sudah meminta mereka berkumpul. Tak lama datanglah si Sheriff yang juga terkejut melihat pembantaian itu. Si Sheriff mengatakan kalau ini alasannya ia tidak berani melawan si bos mafia. Setelah itu si Sheriff membawa Nomad ke kantornya dengan kondisi tangan diborgol di kursi belakang mobil. Di tengah perjalanan, si Sheriff memutuskan untuk mampir dulu ke pabrik si bos mafia. Di sana, si Sheriff bertemu dengan tangan kanan si bos mafia dan para anak buahnya lalu menanyakan kenapa mereka membantai warga tidak bersalah. Kali ini, si Sheriff harus menuntut keadilan sebab mereka sudah sangat keterlaluan. Belum juga selesai bicara, sayang sekali si Sheriff langsung dihabisi oleh si tangan kanan dan para anak buahnya. Sedangkan untuk Nomad, dia berusaha melepaskan borgol lalu keluar dari mobil. Dengan mode senyap, Nomad membantai satu persatu anak buah si bos mafia yang ada di pabrik tersebut. Hingga selanjutnya, Nomad harus berhadapan dengan tangan kanan si bos mafia dan inilah aksinya. Perduelan itu berlangsung cukup lama. Namun pada akhirnya Nomad dapat menghabisi si tangan kanan dengan cara ini. Saat Nomad keluar, terlihat Jabal yang baru datang sambil membawa Lena. Dan cepat ia pun menghabisi Jabal yang berniat menabrak Nomad. Nampak Lena yang sangat berterima kasih sebab Nomad telah menyelamatkannya. Lalu Lena bertanya di manakah keberadaan Owen ayahnya sekarang. Dengan berat hati Nomad menjawab kalau Owen dan para warga sudah kongit dihabisi.
Setelah itu, Nomad meminta Lena agar mengantarkannya ke rumah si bos mafia karena hanya dialah yang masih tersisa. Saat bertemu, si bos mafia dibuat shock saat melihat Nomad lalu memanggilnya dengan sebutan nama Kolonel Jack Holster. Rupanya selama ini Kolonel Jack Holster, yaitu orang paling disegani di dunia militer, adalah Nomad. Sedangkan si bos mafia sendiri merupakan mantan anak buah Nomad saat di militer dulu. Si bos mafia tidak menyangka kalau Kolonel Jack alias Nomad masih hidup. Bukankah ia sudah tewas beberapa tahun yang lalu? Nomad menjawab kalau ia hanya sedang memasukkan kematiannya, lalu tiba-tiba Do you understand me? di akhir film memperlihatkan Nomad dan Lena yang baru saja menguburkan Owen serta para warga lainnya. Sekali lagi Lena berterima kasih kepada Nomad karena ia sudah membantai si bos mafia dan para antek-anteknya. Saat matahari mulai terbit, Nomad meminta Lena agar mengantarkannya ke perbatasan sebab ia berencana untuk melanjutkan petualangannya dengan berjalan kaki. Kemudian film pun tamat.